Di balik kasus Ammar Zoni, banyak fakta yang belum pernah benar-benar dibuka. CCTV lapas tak bisa diakses, kuasa hukum curiga ada sabotase oknum. Agar dugaan penyiksaan dan pemerasan ratusan juta rupiah tak pernah terbongkar. Jika rekaman itu ada, siapa yang sebenarnya paling takut saat kebenaran muncul ke permukaan? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Di luar tembok lapas, dunia bergerak seperti biasa. Kendaraan melintas, ponsel berderim, berita silih berganti. Namun di dalam, setiap detik menyimpan cerita yang tidak semua orang boleh lihat. Nama Ammar Zoni kembali terdengar. Bukan karena peristiwa baru, melainkan karena satu ruang gelap yang belum pernah benar-benar diterangi. Ruang itu tidak besar. Bukan ruang sidang. Bukan pula ruang pemeriksaan. Melainkan ruang yang dipenuhi layar, yang seharusnya merekam tanpa emosi. CCTV. Dalam sistem hukum modern, kamera adalah penjaga objektivitas. Ia tidak berpihak. Ia tidak lupa. Ia tidak bisa diminta mengubah ingatan. Itulah sebabnya, ketika kuasa hukum Ammar Zoni menyebut kamera itu tidak dapat diakses, publik berhenti sejenak. Bukan karena kata-katanya keras, melainkan karena implikasinya sunyi dan dalam. Jika rekaman tidak dibuka, maka hanya ada cerita dari manusia. Dan manusia bisa keliru, bisa takut, bisa ditekan. Disinilah narasi mulai bergeser. Kasus yang semula dianggap selesai, perlahan kembali ke titik awal. Bukan untuk mengulang, tetapi untuk menanyakan ulang. Apa yang benar-benar terjadi di balik tembok itu? Apa yang terekam, namun belum diperdengarkan? Kuasa hukum tidak berbicara panjang. Tidak menyebut detail berlebihan. Hanya satu kalimat yang terus bergema. Kami akan menghadirkan saksi-saksi baru. Kalimat itu terdengar tenang. Namun efeknya seperti batu yang dijatuhkan ke air tenang. Riaknya melebar kemana-mana. Saksi baru berarti cerita baru. Dan cerita baru berarti ada bagian lama yang belum lengkap. Di titik ini, berita ini bukan lagi tentang satu nama, melainkan tentang satu sistem yang diuji oleh keterbukaannya sendiri. Karena ketika kamera tidak berbicara, semua orang mulai bertanya. Dan pertanyaan itu baru saja dimulai. Riak yang muncul dari satu pernyataan itu tidak berhenti di ruang publik. Ia merembes ke ruang-ruang yang selama ini tertutup rapat. Kasus Ammar Zoni, yang sebelumnya bergerak dalam satu jalur narasi, mulai menunjukkan retakan. Bukan retakan besar, melainkan garis-garis halus yang hanya terlihat jika diperhatikan dengan saksama. Kuasa hukum menyusun kembali kronologi. Bukan untuk mengulang peristiwa lama, melainkan untuk menyorot momen-momen yang selama ini dianggap sepele. Momen ketika klien mereka berada di dalam lapas. Momen yang seharusnya paling steril dari intervensi. Momen yang semestinya terekam penuh, dari sudut ke sudut, tanpa jeda. Disinilah pertanyaan tentang CCTV menjadi semakin relevan. Menurut tim pembela, sistem pengawasan di lapas dirancang untuk bekerja tanpa henti. Tidak mengenal waktu tidur. Tidak mengenal jeda. Karena justru di ruang tertutup, pengawasan adalah jaminan. Namun ketika diminta untuk membuka rekaman, jawaban yang datang justru normatif. Masih diproses. Menunggu izin. Ada kendala teknis. Kalimat-kalimat yang terdengar administratif, tetapi menyisakan ruang tafsir yang terlalu luas. Publik mulai menyadari, ini bukan sekadar soal kamera. Ini soal kontrol atas informasi. Di saat yang sama, isu lain muncul ke permukaan. Tentang saksi-saksi yang telah lebih dulu memberikan keterangan. Beberapa di antaranya disebut mulai menunjukkan kegelisahan. Bukan di ruang sidang, melainkan di luar sorotan. Keterangan yang berubah nada. Detail yang menjadi kabur. Dan kesamaan narasi yang muncul secara berulang, seolah dihafalkan. Kuasa hukum menyebut adanya tekanan. Bukan tekanan yang kasar, melainkan tekanan yang halus, namun efektif. Tekanan untuk tidak bergeser. Tekanan untuk tidak menambahkan detail.
Tekanan untuk tetap berada di jalur yang sama. Apakah ini bagian dari mekanisme hukum? Ataukah tanda bahwa ada cerita yang ingin dipertahankan agar tidak berubah? Di tengah situasi ini, langkah menghadirkan saksi baru menjadi krusial. Bukan sebagai sensasi, melainkan sebagai penyeimbang. Saksi-saksi yang diklaim melihat dari sudut berbeda, mendengar percakapan yang tidak pernah dicatat, dan mengetahui dinamika yang tidak masuk berkas perkara. Namun semakin banyak informasi muncul, semakin jelas satu hal. Kasus ini tidak lagi berdiri di atas satu versi cerita. Ia kini bergerak menuju persimpangan, di mana setiap langkah ke depan berpotensi mengubah arah sepenuhnya. Dan ketika cerita mulai bercabang, ketegangan pun naik satu tingkat, karena publik tahu, langkah berikutnya tidak akan aman bagi semua pihak. Langkah menghadirkan saksi baru selalu menjadi pertaruhan besar. Dalam perkara biasa, ia bisa menjadi pelengkap. Namun dalam kasus yang sorotannya seterang ini, saksi baru adalah pemantik api. Begitu rencana itu disampaikan ke ruang publik, atmosfer langsung berubah. Nada pembicaraan bergeser. Bukan lagi sekadar tentang terdakwa dan dakwaan, melainkan tentang siapa yang berani bicara dan siapa yang memilih diam. Kuasa hukum Ammar Zoni tahu, langkah ini akan mengundang resistensi. Namun mereka menilai, diam justru lebih berbahaya. Karena semakin lama cerita berjalan di jalur yang sama, semakin sulit membedakan mana fakta dan mana asumsi. Saksi-saksi yang akan dihadirkan disebut bukan orang sembarangan. Mereka bukan figur yang muncul tiba-tiba. Bukan pula pihak yang hanya mendengar cerita dari kejauhan. Menurut tim pembela, saksi-saksi ini berada di lingkaran peristiwa. Mereka menyaksikan dinamika yang tidak pernah masuk berkas perkara, mendengar percakapan yang tidak pernah dicatat, dan merasakan perubahan suasana yang tidak bisa dijelaskan dengan dokumen. Namun justru karena kedekatan itulah, persoalan baru muncul. Penelusuran latar belakang mulai dilakukan. Nama-nama diperiksa, relasi ditarik, jejak interaksi disusun. Dan perlahan, satu fakta yang tidak bisa dihindari muncul ke permukaan. Beberapa saksi baru ini ternyata memiliki hubungan langsung dengan pihak yang selama ini berada di posisi berseberangan dengan Ammar Zoni. Bukan hubungan samar. Bukan pula hubungan lama yang sudah terputus. Melainkan kedekatan yang masih aktif, masih relevan, dan masih memiliki konsekuensi. Informasi ini segera mengubah peta perbincangan. Nada publik mengeras. Kata, kredibilitas, mulai disebut berulang-ulang. Jika saksi dekat dengan pihak yang berseberangan, apakah kesaksiannya bisa dipercaya? Apakah ada konflik kepentingan yang belum diungkap? Pertanyaan-pertanyaan itu berlapis, dan tidak ada jawaban cepat. Di satu sisi, kedekatan ini dianggap mencurigakan. Saksi dinilai berpotensi membawa agenda tersembunyi, atau menjadi bagian dari strategi yang lebih besar. Namun di sisi lain, kuasa hukum Ammar Zoni justru melihatnya sebagai kekuatan. Menurut mereka, justru karena berada di lingkaran itulah, saksi-saksi ini mengetahui detail yang tidak diketahui publik. Mereka tahu bagaimana keputusan diambil. Mereka tahu kapan suasana berubah. Dan mereka tahu momen-momen ketika tekanan mulai terasa, meski tidak pernah diucapkan secara terbuka. Dua sudut pandang ini saling berhadapan. Dan tidak ada yang bisa dipatahkan sepenuhnya. Ketegangan meningkat ketika muncul kabar lanjutan. Beberapa saksi lama disebut mulai menunjukkan sikap defensif. Bukan di ruang sidang, melainkan di luar catatan resmi. Ada yang tiba-tiba sulit dihubungi. Ada yang mulai menghindari pernyataan tambahan. Ada pula yang tetap berbicara, namun dengan bahasa yang semakin kaku. Detail-detail kecil ini tidak berdiri sendiri. Jika disatukan, ia membentuk pola. Pola tentang kehati-hatian berlebihan. Pola tentang ketakutan membuat kesalahan. Dan pola tentang keinginan untuk tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Kuasa hukum menyebut, tekanan tidak selalu datang dalam bentuk ancaman. Kadang ia hadir sebagai pengingat, sebagai saran, sebagai ajakan untuk tetap konsisten. Tekanan yang halus, namun efektif. Di tengah semua itu, satu elemen tetap menjadi pusat gravitasi. Elemen yang tidak terlibat debat, tidak terseret emosi, namun menentukan segalanya.
CCTV. Selama rekaman itu belum dibuka, seluruh cerita berdiri di atas ingatan manusia. Dan ingatan selalu bisa berubah. Setiap saksi, lama maupun baru, pada akhirnya akan diuji oleh satu hal yang sama. Apa yang benar-benar terekam? Apa yang benar-benar terjadi ketika tidak ada yang merasa sedang diawasi? Semakin lama akses CCTV tertahan, semakin besar tekanan yang menumpuk. Bukan hanya pada kuasa hukum, bukan hanya pada saksi, tetapi pada sistem secara keseluruhan. Publik mulai menyadari, kasus ini tidak lagi sederhana. Ia bukan lagi sekadar soal benar atau salah, melainkan soal keberanian membuka apa yang selama ini tertutup. Dan di titik ini, cerita bergerak menuju batas kritis. Karena langkah berikutnya, bukan lagi soal siapa yang bicara. Langkah berikutnya adalah soal apakah kebenaran akan diperlihatkan, atau kembali disimpan di balik layar yang gelap. Di sanalah, konflik sesungguhnya menunggu untuk meledak. Titik ledak itu akhirnya tiba. Bukan dalam bentuk teriakan. Bukan pula dalam konferensi pers besar. Melainkan lewat satu informasi yang bocor perlahan, dan tidak bisa lagi ditarik kembali. CCTV di dalam lapas itu tidak rusak. Tidak hilang. Tidak terhapus. Rekaman itu ada. Informasi ini mengubah segalanya. Karena sejak awal, narasi yang beredar selalu mengarah pada kendala teknis. Sistem bermasalah, akses terbatas, atau rekaman tidak tersedia. Namun kini, gambarnya menjadi jauh lebih terang, sekaligus lebih mengganggu. Rekaman itu ada, tetapi tidak dibuka. Bukan karena kamera mati, melainkan karena izin tidak pernah benar-benar diberikan. Di titik ini, cerita tidak lagi berjalan datar. Ia berbelok tajam. Jika rekaman tersedia namun tidak diakses, maka pertanyaannya berubah. Bukan lagi apakah ada bukti, melainkan siapa yang menahan bukti itu, dan mengapa. Informasi internal menyebut, permintaan pembukaan CCTV sebenarnya telah diajukan lebih dari sekali, melalui jalur resmi, dengan prosedur yang jelas. Namun setiap kali, proses itu berhenti di satu titik yang sama. Tidak ditolak, tidak disetujui, dibiarkan menggantung. Sebuah status yang paling aman, dan paling berbahaya. Karena selama rekaman tidak dibuka, tidak ada yang bisa membantah. Dan tidak ada yang bisa memastikan. Di saat bersamaan, dinamika saksi berubah drastis. Beberapa saksi baru yang semula diragukan, justru mulai menunjukkan posisi yang tidak terduga. Mereka tidak sepenuhnya membela Ammar Zoni, namun juga tidak menguatkan narasi lama. Kesaksian mereka berdiri di wilayah abu-abu, wilayah yang selama ini dihindari. Mereka menyebut adanya perbedaan antara apa yang terjadi dan apa yang kemudian diceritakan. Bukan perbedaan besar, melainkan detail kecil yang, jika disusun bersama, menciptakan cerita lain. Jam yang terasa lebih panjang, percakapan yang tidak tercatat, dan suasana yang berubah tanpa penjelasan formal. Disinilah plot twist muncul. Terungkap bahwa beberapa saksi baru ini sebelumnya justru berada dekat dengan pihak yang selama ini berseberangan dengan Ammar Zoni. Mereka pernah berada di posisi yang seharusnya aman, nyaman, dan tidak perlu bersuara. Namun sesuatu membuat mereka bergeser. Bukan uang, bukan janji, melainkan ketakutan bahwa cerita yang dibiarkan setengah ini akan menjadi kebenaran permanen. Ironinya, justru karena kedekatan itulah, mereka mengetahui satu fakta krusial, bahwa rekaman CCTV sempat dibahas, bukan sebagai bukti yang harus dibuka, melainkan sebagai risiko yang harus dikelola. Kalimat itu mengubah cara publik melihat kasus ini. Jika CCTV dianggap sebagai risiko, maka ada sesuatu di dalamnya yang dianggap berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Pertanyaan itu menggantung berat. Tekanan terhadap saksi lama pun mulai terlihat lebih jelas. Bukan melalui pengakuan langsung, melainkan melalui perubahan sikap yang konsisten. Keterangan yang makin singkat, nada bicara yang makin hati-hati, dan keengganan untuk menjawab pertanyaan lanjutan. Bukan karena tidak tahu, melainkan karena tahu terlalu banyak. Di titik ini, peran CCTV menjadi sentral. Ia bukan lagi pelengkap. Ia adalah penentu. Jika rekaman itu diputar,
maka seluruh kesaksian akan diuji dalam satu waktu. Tanpa interpretasi, tanpa tekanan, tanpa kepentingan. Namun justru disitulah masalahnya. Karena membuka rekaman berarti membuka rantai peristiwa yang selama ini terkunci rapi. Berarti ada keputusan-keputusan yang harus dipertanggungjawabkan. Dan berarti ada pihak yang tidak lagi bisa berlindung di balik prosedur. Situasi kini mencapai fase paling rawan. Bukan karena kegaduhan publik, melainkan karena keseimbangan mulai goyah. Satu langkah ke depan bisa membuka semuanya. Satu langkah ke belakang bisa mengubur semuanya selamanya. Dan Ammar Zoni tidak lagi berdiri sebagai satu-satunya pusat cerita. Ia kini menjadi bagian dari pertanyaan yang jauh lebih besar. Tentang transparansi. Tentang keberanian sistem menghadapi rekamannya sendiri. Karena jika kamera yang seharusnya merekam kebenaran justru dikunci, maka yang sedang diadili bukan hanya satu orang, melainkan kejujuran dari proses itu sendiri. Dan di titik inilah, publik menyadari satu hal yang tak bisa dihindari. Kasus ini belum selesai. Ia baru saja memasuki babak paling berbahaya. Babak ketika kebenaran tidak lagi bisa ditunda, tanpa konsekuensi. Setelah informasi tentang keberadaan rekaman CCTV itu menyebar, suasana berubah secara nyata. Bukan hanya di ruang pemberitaan, tetapi juga di ruang-ruang pengambilan keputusan. Kasus ini tidak lagi bergerak sebagai perkara individu. Ia menjelma menjadi ujian terbuka bagi sistem. Pertanyaan publik kini tidak berhenti pada apa yang terjadi di dalam lapas. Pertanyaan itu melebar, menuju siapa yang berwenang, siapa yang mengetahui, dan siapa yang memilih untuk menunda. Tekanan datang bertubi-tubi, bukan dalam bentuk amarah terbuka, melainkan dalam bentuk tuntutan kejelasan. Mengapa rekaman tidak dibuka? Apa dasar hukumnya? Dan apa risiko sebenarnya jika layar itu dinyalakan? Setiap pertanyaan membawa konsekuensi, karena setiap jawaban berpotensi membuka lapisan baru. Di balik layar, kehati-hatian meningkat. Setiap langkah diperhitungkan. Setiap pernyataan ditimbang berulang kali. Karena satu kesalahan kecil dapat memicu efek domino. Tidak hanya bagi individu, tetapi bagi institusi. Pembukaan CCTV bukan sekadar tindakan teknis. Ia adalah keputusan politis dalam arti paling sunyi. Karena hasilnya bisa memengaruhi kepercayaan publik dalam jangka panjang. Jika rekaman dibuka dan sesuai dengan narasi resmi, maka semua keraguan akan mereda. Namun jika sebaliknya, maka dampaknya tidak akan kecil. Skenario terburuk mulai dibicarakan secara tertutup. Tentang kemungkinan adanya ketidaksesuaian. Tentang potensi penyelidikan lanjutan. Dan tentang pertanggungjawaban yang tidak bisa dihindari. Di sisi lain, posisi saksi semakin rentan. Baik saksi lama maupun baru berada dalam tekanan yang sama. Tekanan untuk konsisten. Tekanan untuk tidak salah langkah. Bagi sebagian saksi, diam menjadi pilihan paling aman. Namun diam juga membawa risiko. Karena dalam kasus yang semakin terang, diam bisa dibaca sebagai sikap. Kuasa hukum Ammar Zoni menyadari, momentum ini tidak akan bertahan lama. Jika dorongan untuk membuka CCTV melemah, maka peluang untuk klarifikasi bisa tertutup kembali. Namun mendorong terlalu keras juga berisiko. Karena sistem memiliki cara sendiri untuk bertahan. Dengan prosedur, dengan waktu, dengan penundaan. Publik pun berada di posisi yang sama sulitnya. Menunggu tanpa kepastian. Mengamati tanpa akses langsung. Kepercayaan mulai dipertaruhkan. Bukan hanya pada satu lembaga, tetapi pada gagasan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Di titik ini, muncul pertanyaan yang lebih mendalam. Jika bukti objektif tersedia namun tidak dibuka, apa arti transparansi? Apakah keterbukaan hanya berlaku ketika aman? Atau justru diuji ketika berisiko? Kasus Ammar Zoni kini menjadi cermin. Cermin yang memantulkan lebih dari satu wajah. Ada wajah prosedur. Ada wajah kehati-hatian. Dan ada wajah ketakutan akan konsekuensi. Tekanan juga dirasakan oleh pihak-pihak yang selama ini berada di balik layar. Nama mereka tidak muncul, wajah mereka tidak terlihat. Namun keputusan mereka menentukan arah cerita. Membuka rekaman berarti membuka kemungkinan koreksi.
Menutupnya berarti memelihara kecurigaan. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya aman. Waktu terus berjalan. Dan setiap hari tanpa kejelasan menambah beban. Karena semakin lama rekaman disimpan, semakin besar anggapan bahwa ada sesuatu yang perlu disembunyikan. Kasus ini kini berada di titik menunggu. Menunggu satu keputusan. Menunggu satu langkah. Dan publik tahu, apapun keputusan itu, akan menjadi presiden. Presiden tentang bagaimana sistem merespons ketika diawasi oleh rekamannya sendiri. Gelombang belum berhenti. Ia hanya menunggu, apakah akan mereda, atau justru pecah lebih besar. Di ujung cerita ini, tidak ada suara palu hakim. Tidak ada keputusan final. Tidak ada kalimat yang menutup segalanya dengan pasti. Yang ada hanyalah jeda. Jeda yang terasa panjang, karena di dalamnya tersimpan satu pilihan besar. Kasus Ammar Zoni kini tidak lagi berdiri sebagai perkara tunggal. Ia telah menjelma menjadi simbol dari satu pertanyaan yang lebih luas. Pertanyaan tentang bagaimana kebenaran diperlakukan ketika ia terekam, namun belum diizinkan untuk terlihat. CCTV masih berada di tempatnya, terpasang, aktif, menyimpan detik demi detik yang telah berlalu. Namun layar itu tetap gelap, bukan karena tidak berfungsi, melainkan karena belum ada keberanian untuk menyalakannya. Dalam sistem yang dibangun di atas prosedur, keberanian seringkali datang terakhir. Setelah izin, setelah pertimbangan, setelah semua risiko dihitung. Namun publik bertanya, sampai kapan pertimbangan itu boleh berlangsung? Karena setiap penundaan membawa makna. Dan setiap makna melahirkan tafsir. Bagi sebagian orang, kehati-hatian adalah bentuk tanggung jawab. Bagi yang lain, ia terlihat seperti penghindaran. Dan di antara dua tafsir itu, kepercayaan diuji. Ammar Zoni, di tengah semua ini, tetap berada dalam posisi yang tidak mudah. Ia bukan lagi sekadar terdakwa. Ia menjadi bagian dari mekanisme yang sedang diperiksa. Apapun isi rekaman itu nantinya, kehadirannya telah mengubah cara publik memandang proses ini. Jika rekaman dibuka dan memperkuat narasi lama, maka ia akan menjadi penutup yang melegakan. Namun jika sebaliknya, maka akan ada banyak hal yang perlu dijelaskan. Dan itulah sebabnya, keputusan ini tidak sederhana. Karena membuka kebenaran berarti membuka kemungkinan koreksi. Dan koreksi berarti mengakui bahwa sistem bisa keliru. Tidak semua sistem siap untuk itu. Namun sejarah menunjukkan, keadilan jarang lahir dari kenyamanan. Ia muncul dari keberanian menghadapi apa yang tidak diharapkan. Publik tidak menuntut kesempurnaan. Yang dituntut adalah kejujuran. Jika ada kesalahan, perbaiki. Jika tidak ada, buktikan. Dan CCTV, dalam konteks ini, bukan ancaman. Ia adalah alat klarifikasi. Selama layar itu tetap gelap, pertanyaan akan terus hidup. Tentang siapa yang mengambil keputusan. Tentang alasan di balik penundaan. Dan tentang apa yang dianggap terlalu berisiko untuk diperlihatkan. Cerita ini belum berakhir. Ia berhenti di satu titik, bukan karena selesai, melainkan karena menunggu. Menunggu satu langkah kecil, yang dampaknya bisa sangat besar. Karena ketika layar itu akhirnya menyala, semua versi cerita akan bertemu di satu tempat. Dan hanya satu yang akan bertahan. Kebenaran tidak selalu nyaman. Namun ia selalu punya satu ciri. Ia tidak takut direkam. Dan mungkin, itulah inti dari cerita ini. Bukan tentang siapa yang benar hari ini, melainkan tentang apakah kita berani melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Sampai layar itu menyala, pertanyaan ini akan terus menggantung. Dan publik akan terus menunggu. Beberapa waktu berlalu sejak pertanyaan itu menggantung. Tidak ada sirena. Tidak ada pengumuman besar. Tidak ada layar yang tiba-tiba menyala. Yang berubah justru suasana. Kasus ini perlahan menghilang dari tajuk utama. Bukan karena selesai, melainkan karena ruang publik mulai kelelahan menunggu. Namun di balik keheningan itu, cerita tidak benar-benar berhenti. Di ruang-ruang tertutup, diskusi terus berlangsung. Kalimat-kalimat disusun dengan lebih hati-hati. Setiap kata dipilih agar tidak meninggalkan jejak yang salah. Karena semua pihak kini menyadari satu hal.
Apapun yang terjadi selanjutnya akan tercatat. Tekanan publik memang mereda di permukaan, tetapi justru mengendap lebih dalam. Menjadi pengingat, menjadi beban yang tidak terlihat. CCTV itu masih ada, tidak dipindahkan, tidak dimatikan. Ia tetap menjadi saksi yang sabar. Dan justru karena kesabarannya, ia menjadi semakin menakutkan. Beberapa pihak mulai menyadari bahwa waktu bukan selalu sekutu. Semakin lama rekaman itu disimpan, semakin besar tafsir yang tumbuh di luarnya. Dalam hukum, ketidakpastian adalah celah. Dan celah selalu diisi oleh kecurigaan. Saksi-saksi pun menjalani hari-hari mereka dengan cara berbeda. Ada yang memilih menjauh, ada yang memilih diam. Ada pula yang mulai mempertanyakan kembali keputusan mereka sendiri. Karena bersaksi bukan hanya soal apa yang dikatakan di satu waktu, tetapi juga tentang bagaimana seseorang hidup setelahnya. Sebagian saksi baru menyadari bahwa keberanian mereka tidak selalu disambut dengan kejelasan. Namun mereka juga tahu, mundur sekarang berarti menghapus jejak yang sudah terlanjur ditinggalkan. Sementara itu, Ammar Zoni tetap berada di tengah pusaran. Tidak lagi sebagai pusat kegaduhan, melainkan sebagai simbol dari proses yang belum rampung. Namanya mungkin tidak lagi disebut setiap hari, namun bayangannya tetap hadir. Setiap kali pertanyaan tentang rekaman itu muncul, kasus ini telah mengajarkan satu hal penting, bahwa kebenaran tidak selalu datang bersama sorotan. Kadang ia justru tumbuh dalam senyap. Dan dalam senyap itu, keputusan-keputusan besar sering diambil. Apakah rekaman itu akan dibuka suatu hari nanti? Tidak ada jawaban pasti. Namun satu hal menjadi jelas. Keputusan untuk tidak membuka juga adalah keputusan. Dan setiap keputusan memiliki harga. Harga itu mungkin tidak langsung terasa, namun ia tercatat di ingatan publik, di sejarah institusi, dan di cara masyarakat memandang keadilan. Karena pada akhirnya, yang diuji bukan hanya satu kasus, melainkan satu prinsip, bahwa ketika kebenaran terekam, ia seharusnya tidak dikunci. Blog ini tidak menutup cerita. Ia hanya memberi jarak. Jarak antara apa yang diketahui dan apa yang belum diperlihatkan. Dan selama jarak itu masih ada, cerita ini akan tetap hidup, menunggu, tanpa suara, tanpa akhir yang resmi. Karena dalam beberapa kasus, yang paling menentukan bukan bagaimana cerita dimulai, melainkan bagaimana ia dibiarkan berakhir.